Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Izzah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wassallallahu, amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana puasa menjadi pemicu untuk meningkatkan kesadaran kita berhati-hati dalam mengkonsumsi perkara yang haram. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dalam agama kita itu sangat dianjurkan kita untuk mengkonsumsi, bahkan diwajibkan untuk mengkonsumsi perkara yang halal. Jadi oleh karena itu diharamkan kita mengkonsumsi perkara yang haram. Diperbolehkan dan dianjurkan konsumsi, makan, minum perkara-perkara ingkang halal. Berarti makan minum kedah ingkang halal lan boten sal ingkang haram, tidak boleh yang diharamkan. Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara baik dari apa yang diberikan rezeki kepadamu oleh Allah, dan bersyukurlah kepada Allah apabila menjadi hamba-hamba yang beribadah atau menyembah Allah. Ini ayat ini sangat jelas menyuruh kita semua di perkara yang halal. Kemudian apa itu perkara haram? Kalau perkara halal niku kuatah, mboten usah dibahas. Yang kita bahas itu perkawis ataupun perkara-perkara yang diharamkan Allah, supaya kita mengetahui kepada pertama adalah perkara yang diharamkan, perkara itu sendiri. Jadi memang sudah diharamkan kepada kita, yaitu seperti daging babi, kemudian khamr, minuman keras, darah itu walaupun cair dan tidak cair haram untuk dikonsumsi. Perkara-perkara yang najis itu jelas diharamkan. Kemudian daging anjing, tadi daging babi, bangkai yang mati tetapi tidak disembelih dengan benar, bisa karena mati sendiri, bisa karena dicekik, bahasa Jawanya ditekek, jadi dicekik atau dipukul dengan perkara, dipukul dengan bukan dengan perkara yang tajam, bukan dengan pisau, tapi wonten ayam dipukuli anggur. Ada ayam yang dipukuli sampai mati sehingga kita orang hilang. Soalnya ada orang yang punya keyakinan nek dibuang itu mengurangi kelezatan
dagingnya. Ini katanya, kata orang-orang yang memakan. Akhirnya mereka ketika menyembelih hewan tidak disembelih, dipukul, ditembak kepalanya. Ada yang pakai tembak. Nah, ini haram, tidak boleh. Jadi menyembelihnya harus benar. Bangkai itu juga tidak boleh. Kemudian bangkai tadi itu, kecuali ada 2 bangkai yang dihalalkan, dan bangkai belalang, itu pengecualian. Darah juga begitu, ada 2 darah yang dikecualikan, yaitu darah hati dan limpa. Ini 2 darah yang diperbolehkan. Kalau darah itu darah murni seperti dia itu tetap haram. Ini gampil, mudah untuk mengenali. 2 adalah perkara haram tapi perkara lain. Jadi ini yang agak sulit. Dia barang tetapi kita makan menjadi haram karena faktor lain. Contohnya apa? Contohnya adalah air. Itu halal. Anda semua niku ajenengan sedaya niku meminum air sampai 1 gentong niku haram. Ndak ya? Soalnya apa? Bisa meninggal karena kebanyakan minum. Ataupun beras itu halal. Tapi kalau hasil daripada mencuri itu karena barangnya halal, tetapi menjadi haram gara-gara tindakan pengelolanya ataupun orang-orang yang mendapatkannya. Ada halal, misalkan benar semua halal, tetapi ketika dia membersih tercampur dengan najis karena ayamnya, tetapi karena tercampur barang yang najis. Ini yang agak sulit. Oleh karena itu kita harus mengetahui perkara-perkara yang haram dan halal tadi. Yang haram itu sedikit. Maka yang penting kita mengetahui ini sudah tahu. Ada perkara yang syubhat. Syubhat ini agak rumit juga. Tadi termasuk lahirnya halal tetapi haram. Contohnya jenengan itu pergi ke restorannya menjual ada ayam goreng, ada babi goreng. Nah ini repot. Jadi ayam goreng halal, tapi kita punya pikiran jangan-jangan yang goreng itu menggunakan minyak yang sama dengan minyak babi tadi. Akhirnya haram. Jangan-jangan cucinya sudah dipisahkan kok, kata pelayannya, sudah dipisahkan babi dengan masak ayam. Tapi kan nyuci piringnya campur. Padahal nyuci najisnya babi 7 kali. Nah ini jadinya haram karena najis piringnya. Ini yang harus kita hindari, penting untuk ketahui. Nah puasa Ramadan ini kita untuk berhati-hati. Hati karena menjauhi perkara haram. Saya kira kita sudah tahu semua, sudah punya semangat itu dan sudah mengamalkan. Tetapi yang kita belum hati-hati itu adalah berhati-hati menjaga diri dari perkara yang haram tetapi lahirnya itu halal. Ini harus hati-hati. Dari mana makanan kita ini? Makanya kalau bulan puasa ini nek sahur, kalau buka itu dicek ini benar dari halal atau tidak. Nah ini yang penting itu nek sahur, kalau bisa yang kita makan itu sumbernya adalah yang murni dari gaji kita, yang murni dari penghasilan kita, dari sawah, dari dagang. Jadi yang murni.
Jadi itu yang kita makan. Pokoknya penghasilan yang inti. Hati-hati kepada diri kita agar tidak kepada mengkonsumsi perkara yang tadi itu lahirnya halal, batinnya haram. Begitu juga kita berhati-hati selama bulan puasa makan lebih-lebihan. Jadi tidak israf. Kelihatannya halal, tapi dia ngambil makan banyak berlebih-lebihan sehingga tidak termakan, dibuang. Ini kasihan makanannya. Nah, itu yang yang harus kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus menjauhi Allah ini? Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha bersih, yang maha suci, dan Allah tidak cara yang ini menjadi dalil bahwa apa yang kita konsumsi, bahkan yang kita sedekahkan, kalau itu tidak halal, itu tidak diterima oleh Allah. Jadi Allah hanya menerima yang halal. Layak balu ilah. Makanya kalau kita sedekah dipilih yang halal. Bukan malah tadi itu ada orang yang korupsi jadi ben selamat. Aku tak ben selamat tak sedekah. Tadi kejahatannya. Ini juga satu kesalahan oleh Allah yang seperti ini. Karena barangnya itu sendiri sudah tidak halal. Kedua, bahayanya mengkonsumsi perkara yang haram ini itu adalah bahwa doa kita tidak dikabulkan. Jadi kadang-kadang kita itu bertanya, ya Allah, saya ingin ini tidak dikabulkan, ingin itu tidak dikabulkan. Coba dicek, jangan-jangan makanannya, minumannya, pakaiannya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa ini saya terjemahkan dari artinya. Ketika Rasulullah menafsirkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat tadi ditafsirkan dalam Sahih Muslim. Ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan. Ini zaman dulu mungkin perjalanan yang jauh, kemudian awut-awutan bahasa Jawa, saking capeknya demi ibadah. Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan ibadah yang diterima Allah. Lalu dia angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia lupa makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, tiap hari keluarganya diberi makanan yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna tustajabu, bagaimana doanya bisa diterima dan dikabulkan oleh Allah. Ini kalau kita itu makanan kita, minuman kita menjadi sulit diterima Allah, padahal semua ibadah itu doa, zikir. Ini yang seakan-akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, bahwa makanan yang haram ini
itu menyebabkan nanti di akhirat itu bahan bakar neraka. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, kullu jasad nabata an suhtin fannaru aula bihi, bahwa seluruh badan jasad manusia yang tumbuh dari perkara yang haram, maka yang lebih layak itu adalah api neraka. Ini makanya ini dalil menjadi penguat bahwa kita kalau memberi nafkah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itu pilihlah yang halal, yang paling halal. Makanya Mbah Maimun Zubair itu hanya dari uang yang beliau dapatkan dari panen sawai. Itu beliau. Gaji-gaji DPR, gaji-gaji, bahkan beliau juga yang gaji-gaji dari ceramah-ceramah beliau, amplop-amplop dari ceramah itu beliau tidak gunakan untuk memberi makan kepada anak. Jadi mari juga kita nek memberi nafkah kepada anak cucu kita itu pilih yang paling halal dari pilih yang paling halal dari yang kita dapatkan. Ketoke awake gede, lemu, ngatek gede, ternyata hanya menjadi bahan bakar neraka. Fannaru awlabihi. Makanya pernah ada kisah Sayyidina Umar suatu hari itu mboten jarak kontal perkara haram. Kontal mbah disugati tiyang dipun apa? Sugati tiyang bar ngoten dikandani dipun aturi jenengan niku wau sing didhahar mboten jarak. Terus Sayyidina Umar itu saking hati-hatinya langsung tangane niku dilogokake teng ngene napa teng ngene cangkeme, dimuntahkan makanan tadi sampai muntah. Akhirnya ada yang tanya, Umar, kenapa Anda lakukan seperti itu? Beliau menjawab, andaikan makanan ini harus keluar dari badan saya, dengan keluarnya nyawa saya akan saya keluarkan. Jadi beliau mengatakan sampai andaikan keluarnya perkara haram dari badannya tadi, dengan dirinya akan saya keluarkan. Saking takutnya kalau pada perkara haram. Inilah yang menjadi semangat kita di bulan Ramadan ini adalah untuk dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian juga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat tadi, yang kelihatannya haram tetapi tidak jelas, tetapi juga kelihatannya juga haram. Kita jauhkan dari syubhat ini, kemudian juga semangat untuk mengkonsumsi perkara yang betul-betul halal, betul-betul bersih. Halal itu juga artinya sehat untuk kesehatan kita. Makanya dipilih makanan yang tidak terlalu banyak mengandung bahan-bahan kimia. Jadi kita tidak tahu di sana isinya apa. Oleh karena itu makanan yang paling baik itu adalah makanannya orang kampung, makanannya orang-orang desa yang masih jauh pengaruh-pengaruh kimia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kalau kita menjaga diri kita konsumsi perkara yang halal, ini akan menjadikan diri kita tentram, hati kita bersih, tidak pernah mudah marah. Ini ada orang yang bingung, kenapa saya kok mudah marah? Ternyata banyak makanannya yang kotor, minumannya yang kurang bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد